profesional. Halo Kak, selamat sore. Sore. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Aku Salsabila Najwa Zahra. Di sini selaku owner atau gimana? Untuk owner sendiri itu tante aku Dewi Hardianti dan om aku Muhammad Hadiansyah, dan aku di sini sebagai ponakan dari owner ini. Sebelumnya aku dari Ministry Semayati dan rekan aku Nurma, aku Pasha Purwodasari selaku perwakilan dari kelompok 3, yaitu dengan mata kuliah perilaku konsumen. Jadi di sini kita ada penelitian Kak mengenai tanggung jawab sosial yang ada di UMKM Kakak Keping Nyablak, bener ya? Yep. Nah jadi aku mau nanya sedikit tentang usaha Keping Nyablak ini, gimana tanggung jawab sosialnya kepada konsumen. Sebelumnya aku mau nanya tentang ini dulu deh, tentang latar belakangnya dulu ya Kak. Itu tuh didiri tahun berapa sih Kak? Jadi Kepiting Nyablak ini didiriin pada tahun 2017. Itu 2017 itu sebenarnya dasar berdirinya karena memang kita aku kan punya bidang usaha ya. Dia udah aktif di bidang fashion dan segala macamnya, tapi dia pengen coba banting setir ke makanan. Jadi pada tepatnya tanggal 25 November kalau tidak salah, iya 25 November tahun 2017 itulah pertama kali Kepiting Nyablak berdiri. Dan di situ berdiri itu karena hal itu ya, karena mereka itu emang mau banting setir dari itu berarti ya. Sebenarnya itu peralihannya aja, tapi kalau untuk tujuan utama dari tante aku sendiri itu karena merasa di Lampung ini kan punya potensi besar ya dari hasil laut. Oh iya. Dan memang banyak hasil laut yang bisa digunakan lah ya, karena ini kayak pusatnya lah Lampung itu. Jadi kenapa kita nggak bisa gunain potensi yang ada di daerah kita sendiri untuk mengembangkan bisnis dan menaikkan nama provinsi Lampung juga. Alasan pertama gitu, kenapa pilih satu ini? Jadi aku balik jawabannya sama seperti yang ditanya sama Tasya tadi ya, karena memang fokusnya kita memberdayakan hasil laut yang ada di Lampung. Karena sayang kan, kita punya hasil laut yang bagus, tapi nggak kita usahakan dengan baik. Itulah kenapa Kepiting Nyablak bisa berdiri sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya para konsumen juga senang, karena Kepiting Nyablak ini bisa dibilang punya ciri khas saus yang berbeda daripada seafood yang ada di luaran sana ya, khususnya di provinsi Lampung. Kira-kira saus apa sih Kak yang bikin beda gitu? Kalau dari Kepiting Nyablak ini yang paling utama dan paling juara yang sering jadi orang itu saus nyablaknya. Jadi saus nyablak itu gimana ya mendefinisikannya tuh, kental, pedas, manis, khas Lampung gitu. Jadi di saus itu bukan kayak cuma tok saus aja, tapi bakal dicampur telur, jadi rasanya tuh lebih gurih. Oh jadi lebih kayak, ya aku jadi penasaran ya. Jadi kalau makan dicampur nasi aja atau kayak makan cuman ya tempe doang di gadoin ya kalau bahasa sekarang itu ya. Nah jadi tetap enak gitu walaupun nggak pakai isiannya juga. Terus bagaimana sih caranya merekomendasikan Kepiting Nyablak ini kepada orang lain? Oke, kalau aku sendiri sebagai ponakannya ya, kan kita juga aktif di sosial media. Jadi dan Kepiting Nyablak ini juga udah punya sosial media sendiri yang sekarang Instagram itu udah hampir 80.000 ya, menyentuh angka di atas 80.000. Jadi harapannya bisa pertama itu bisa langsung datang ke sosial medianya Kepiting Nyablak aja, dan atau aku bisa menggunakan pertemanan aku lah dari mulut ke mulut untuk merekomendasikan ini. Iya betul Tasya, jadi menggunakan relasi lah dari mulut ke mulut untuk datang ke Kepiting Nyablak, karena memang dari tempatnya yang bisa dibilang kalau sekarang kan hidden gem ya, jadi kan sedikit susah ya kalau misalkan kita cuma menggunakan relasi aja. Jadi memang kita beralih ke ini di sosial medianya. Terus ada usaha tersendiri juga nggak sih Kak, gitu supaya konsumen itu mau balik lagi atau menjadi konsumen? Oke, kalau misalkan yang aku sudah lihat dari yang aku sudah om tante lakukan untuk menjaga ya konsumen itu biar tetap datang, itu pasti kita menggunakan bantuan pengaruh atau influencer yang ada di Provinsi Lampung. Karena setelah menggunakan jasa mereka lebih tepatnya, memang penggait konsumen itu lebih banyak datang ke sini. Karena memang tempatnya terpencil, jadi kan susah ya untuk kesini itu, bukan yang di pinggir jalan. Jadi kita kayak, ya udah menggunakan sosial media aja, pelanggan bakal langsung datang. Jadi memang seperti itu udah dirasain karena kan memang yang namanya usaha ya.